Nuhun sebagai moderator ya. Tes dulu suara saya sudah bisa didengar. Halo? Ya. Iya, Sudah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah. Robbil Sohil Sadri, wa yassiri amri, wa uqdatan yafqahu wa qul qawli. Ya Fatih Ali Azim Rabbi Jidni Ilman Warzuqna Fahman. Yang kami hormati, ini para suhu saya juga ya, semuanya berdosen-dosen. Jadi jadi saya juga mantan mahasiswa, jadi saya kalau bertemu dosen ini sangat takzim ya. Alhamdulillah. Juga Pak Nusli ya, soulmate saya juga nih kalau dalam memberkahi pada UM. Suara agak jelas, Pak. Oke. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah dan terutama terima kasih saya sudah dipercaya oleh Bapak Ibu perkumpulan dosen ini untuk bisa berbagi sharing ya, tentunya dalam hal kewirausahaan ya, sesuai dengan kompetensi saya. Alhamdulillah saya 12 tahun ini menjalani profesi sebagai widya iswara ya. Widya iswara itu ada fungsional tersendiri Bu di PNS ini, di PNS Provinsi Jawa Barat, widya iswara. Tapi untuk secara teknis Bu, untuk koperasi dan UMKM. Selanjutnya saya juga sering dilibatkan juga dalam Lansar ya, Lansar Pendidikan Calon PNS di BPSDM juga. Nah, tapi memang dari dulu passionnya di kewirausahaan ya, alhamdulillah. Selanjutnya saya juga bingung mulai dari mana nih. Berbicara dengan dosen itu kan para suhunya mengajar ya, mengajari. Jadi mudah-mudahan ini tidak sebagai ini ya, mengajari berenang kepada angsa ya. Semuanya sudah piawai lah insya Allah. Mungkin sharing saja. Bisa jadi mungkin kita dalam sharing kewirausahaan ini mungkin sekarang kan sedang digalakan juga ini ya, dosen berwirausaha atau PNS berwirausaha ya. Jadi nggak ada salahnya kita semua juga melakukan hal yang sama ya, sambil menjalani profesi dosen sambil berwirausaha juga ya. Nah, sekarang ada channel juga, channel YouTube teman saya namanya dosen jualan, Pak. jadi boleh berbisnis kalau gitu ya. Tapi yang penting nggak jualan diktat. Dulu kan istilahnya kalau dosen atau guru itu jualan diktat ya. Tapi sekarang bagaimana nanti mengemban jiwa wirausaha untuk para dosen juga, dan tentunya nanti dosen ini bisa sebagai totok tular berikutnya ya untuk bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa khususnya di mata kuliah kewirausahaan tentunya. Saya siap berbagi dan siap sharing juga untuk semuanya. Tentunya bahwa kewirausahaan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan ini. Nah, tentunya di negara kita juga pemerintah pusat sudah mencanangkan program kewirausahaan nasional ini. Gitu. Baik, izin saya berbagi share screen ya untuk menyampaikan materi ini. Mungkin ini sekilas-sekilas saja. Nanti mungkin kita bisa ini kan di diskusi. Sudah nampak materi saya, Bapak Ibu? Belum. Baik. Belum. Ya. Oh ya, sudah. Nah, ini mungkin yang diminta kita ingin menyampaikan tentang strategi dalam pengembangan usaha. Nah, usahanya untuk usaha mikro kecil atau UMKM. Saya harus jelaskan dulu UMKM ini yaitu usaha mikro kecil yang mana kalau di pemerintahan itu menjadi yang ditangani atau menjadi core bisnisnya daripada pembagian tugas di tingkat kabupaten kota, Bapak Ibu. Kalau saya sendiri di dinas provinsi sebagai leading sector untuk usaha kecil, Bapak Ibu. Jadi usaha kecil di provinsi, usaha mikro kecil itu di kabupaten, kota, dan kalau di pusat itu usaha kecilnya saja. Secara sinergi dan kesisteman kita sama-sama melaksanakan tugas ini. Adapun untuk lebih fokus ke pengembangan usaha ini, mungkin saya akan fokus kepada ini ya, kepada
ya kepada bagaimana kita strategi dalam meriset pola pikir ya atau mindset dalam sikap, dalam karakter sebagai seorang wirausaha, di mana sebagai sumber daya dalam mengembangkan keterampilan berwirausaha. Barangkali sebagai pengetahuan. Ini biodata saya barangkali, atau mungkin boleh di follow sosmed-sosmednya. Saya orangnya senang berinteraksi Bapak Ibu ya. Boleh, ini nomor HP saya. Boleh di share screen, boleh di screenshot ya. Dan boleh follow Instagram saya. Di akhir mungkin nanti saya akan berbagi yang dengan yang follow Instagram saya duluan ya. Boleh di follow Kang Ahro. Ya, nanti di akhir boleh follow, boleh ini ya. Yang sudah follow duluan nanti saya akan beri door prize ya. Saya jadi ikut-ikutan anak saya juga ya. Jadi berinteraksi lewat TikTok juga, Instagram, Facebook untuk menyapa UMKM. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui apa itu tugas dari kita nanti sebagai wirausaha itu adalah sejalan dengan definisinya wirausaha itu harus bertujuan untuk menghasilkan atau memberikan nilai tambah. Ya, tentunya aktivitas yang harus kita kembangkan itu memberikan nilai tambah. Bagaimana mendapatkan penghasilan, memberikan nilai sebagai ganti daripada apa yang sudah kita lakukan. Ya, ke depan barangkali nanti kita mengerennya seperti apa untuk tujuan dari sebuah usaha. Wirausaha berarti pelakunya, Bapak Ibu ya. Senantiasa bisa memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan untuk mengembangkan sebuah usaha, juga meningkatkan kesejahteraan. Ujung-ujungnya nanti kita pada kesejahteraan, bagaimana kita menghasilkan sebuah nilai untuk menciptakan lapangan kerja tentunya dan bisa bermanfaat usaha kita ini untuk orang lain gitu ya. Dan tentunya sejalan dengan itu pemerintah juga dalam upaya programnya mengurangi pengangguran. Dengan adanya wirausaha diharapkan kita bisa mengurangi pengangguran, bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar dan tentunya untuk menyerap tenaga kerja ya di sekitar. Ini yang kita konsepkan dalam kewirausahaan itu kepada arahnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan hubungannya dengan penghasilan ya Bapak Ibu. Di sini kita nanti akan mencetak berbagai dari berbagai profesi bagaimana untuk bisa mengembangkan kewirausahaan. Dan mungkin tidak berfokus kepada penghasilan saja ya. Dan ini kita juga sebagai wirausahawan harus bisa memberikan solusi ya yang tepat, yang maka otomatis terjadi dapat meningkatkan penghasilan di sini. Baik. Nah, tentunya strategi kita diawali dengan bagaimana strategi mengembangkan perilaku atau mengembangkan attitude kita ya. Baik, biasa saya menyebutnya strategi dalam sikap wirausaha untuk menuju sukses. Ya. Bagaimana menjadi wirausaha sukses? Tentunya ada beberapa strategi. Dimulai dengan cara berpikir kita. Kita berpikir lebih positif, ya, selalu menjadi berpikir positif dan tentunya selalu berorientasi pada output ya, pada hasil karena tujuan kita adalah sukses. Dan diawali dengan mentalitas diri. Bagaimana kita memiliki rasa percaya diri dan juga bisa lebih percaya diri terhadap menghadapi segala resiko ya. Tentunya dengan mengembangkan jiwa yang kreatif, jiwa yang inovatif dan tentunya bisa bertahan dalam keadaan sulit gitu ya. Itulah karena berwirausaha itu sepertinya berproses di mana kita menghadapi resiko-resiko dan tentunya harus bisa bertahan. Oke. Strategi untuk kita menjadikan kita selalu optimis dan berkembang dan maju ya. Orientasi pada kita setiap wirausaha dapat melakukan pekerjaan yang terbaik untuk membangun usaha ini, di mana kita memiliki pada hasil akhirnya yaitu output kita ya. Bisnis itu kan UUD ya. Ujung-ujungnya duit, karena kita mendapatkan nilai tambah dari apa yang kita. Maaf, ada yang ini yang tidak di-mute ya. Oke. Selanjutnya, nah ini dengan kepercayaan diri yang tinggi juga tentunya dapat memupuk bagaimana kita memiliki mentalitas yang kuat. Bapak Ibu, bagaimana
ke depan kita bisa berbisnis dengan tenang, bisa juga melakukannya dengan enjoy ya, karena kita memiliki rasa percaya diri. Dan juga menghadapi resiko. Menghadapi resiko ini juga bagaimana kita lebih paham terhadap bahwa dalam setiap bisnis itu pasti ada resikonya. Ya, resiko apapun. Setiap resiko biasanya menjadi inspirasi bagaimana kita lebih paham jangan melakukan kegagalan untuk kedua kalinya ya. Biasanya saya akan mengarahkan seperti itu, ya. Tentunya inilah modalnya sebenarnya strategi di mentalitas ini di modalnya bagaimana kita jiwa kreatif itu harus bisa berbeda dari yang lain, dan inovatif itu harus bisa mengembangkan sebuah terobosan, ya, terobosan bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menjabarkan banyak-banyak ide untuk menindaklanjuti terobosan ini. Dan dengan kreativitas, bagaimana kita menjadi lebih unik, lebih berbeda dari yang lain, sehingga tidak ada kecenderungan untuk mudah ditiru gitu ya. Produk kita, ide kita gitu. Itulah miliknya orang-orang yang kreatif. Gitu. Dan ini penting sekali Bapak Ibu memiliki energi tinggi. Karena dengan semangat kerja dan juga etos kerja yang baik ya, tentunya akan menghasilkan gairah kita memiliki kekuatan ataupun dari wirausaha tersebut. Ya. Penting Bapak Ibu. Sekarang apalagi menghadapi kemarin dilema atau permasalahan di saat pandemi. Nah, ini banyak sekali juga UMKM yang cenderung mengalami keterpurukan. Nah, sekarang bagaimana UMKM bisa bangkit, dan tentunya kembali lagi kepada dia, apakah dia punya mentalitas untuk bisa bertahan di masa-masa sulit? Dan ini tidak dipungkiri ya, setiap orang pasti memiliki masa-masa sulit. Yang hanya membedakan ada yang wirausahawan yang sukses dan gagal, itu arti kemampuan bertahannya juga beda-beda. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Dalam berwirausaha juga harus memiliki naluri leadership-nya ya yang tinggi, sehingga dia bisa memimpin, dia bisa mengelola orang, mengelola perusahaan. Tentunya dengan bagaimana cara mengambil keputusan yang bisa dikedepankan. Dan wirausaha juga akan jadi pemimpin dalam perusahaannya tentunya. Ya, akan memimpin dan mengelola orang banyak gitu. Oke. Nah, ini modal atau mentalitas yang sangat penting atau sangat besar peranannya, inilah dari biasanya harus dikembangkan dari awal, yaitu sifat kemandiriannya. Bagaimana mereka bisa lebih punya keyakinan pada dirinya, ya, dengan kemandiriannya tidak menyusahkan orang lain ya, atau bisa struggle dalam menjalankan perjalanan bisnisnya. Baik, nah, tentunya sifat amanah juga perlu ditanamkan di sini ya. Bagaimana dalam dunia bisnis itu juga kita mengedepankan trust, bisa dipercaya oleh orang lain, dan tentunya memiliki karakter yang kuat untuk mengedepankan kepercayaan atau trust terhadap mitra bisnis, gitu ya. Itu strategi yang perlu kita kembangkan. Dan tentunya masa depan menjadi tujuan utama ya. Orientasi ke masa depan. Apabila pengusaha itu juga memiliki wawasan kehidupan yang lebih luas, sehingga rentangan di masa depan akan lebih bisa diantisipasi ya, bahwa ke depan memang kita persiapkan masa depan untuk kehidupan bisnis kita. Oke, nah ini penting juga Bapak Ibu, saya selalu mengamanahkan kalau berwirausaha juga lahir dari orang-orang yang biasanya terbiasa hidup dalam berorganisasi. Ya mungkin seperti Bapak Ibu sekalian ya, dalam dunia pendidikan, di dosen juga banyak sekali dirasakan Bu manfaat dalam berorganisasi. Sehingga keahlian-keahlian dalam berorganisasi itu jadi kita bisa mengelola orang, juga bisa memanfaatkan jaringan tentunya, dan bisa berjejaring lah gitu ya. Dan tentunya juga menjadi ada suatu interpersonal ya buat diri kita, memiliki keterampilan sosial ya untuk bisa membentuk sebuah karakter yang kita harapkan. Itu ya. Dan tentunya kita juga harus ingat satu hal.
dalam setiap bisnis itu pasti ada resiko, dan resikonya itu biasanya berupa kegagalan. Dari kegagalan-kegagalan inilah biasanya menjadi ilmu baru, inspirasi baru buat kita untuk bisa bangkit, ya, dan juga bisa melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa mengevaluasi pada kegagalan-kegagalan sebelumnya. Itu ya, ini saya berbagi tips saja untuk strategi ini. Nah, tentunya kembali lagi kepada diri kita ya. Kita juga harus mengembalikan pada karakter diri untuk lebih bisa memiliki pendirian yang kuat. Nah, bahwa orang yang bisa bisnis yang struggle itu adalah orang yang memiliki prinsip ya, pendirian kuat, menyadari bahwa dirinya adalah juga bagian daripada lingkungan sosial, dan tentunya ada norma-norma di sini. Norma-norma yang mana kita kalau di dunia bisnis itu ada etika bisnis ya, ada juga pelayanan gitu ya yang harus kita kedepankan. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk pengembangan usaha, kiranya kita juga harus memasang strategi-strategi tertentu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin saya nyebutnya apa ya? Ini ilmu langitan ya, berbagi sharing Ibu bagaimana selama juga melakukan bisnis, dan dalam perjalanan bisnis saya ingin selalu berbagi ya. Coba tekankan atau kembangkan dalam diri kita untuk selalu berani berbagi. Apa yang kita dapatkan pasti ada bagian orang lain. Selalu ingat itu ya. Dan tentunya setiap kita memberi pasti gantinya itu selalu sudah disiapkan sama Allah. Saya selalu berpikiran seperti itu. Insya Allah sudah saya jalani Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan merasa rugi untuk kalau sudah berbagi, nanti kontan juga Bapak Ibu dapatkan penggantinya. Allah yang mengaturnya itu. Itu yang sudah selalu saya ingat dalam kehidupan saya. Nah, juga ini penting Bapak Ibu dalam bisnis juga akan mengelola finansial. Nah, bagaimana kita lebih bijak dalam mengelola finansial dan selalu mendapatkan manfaat daripada pengelolaan keuangan ini. Jadi kita harus bisa dapat mengatur pos-posnya sesuai dengan kebutuhan. Ya, tentunya bisa secara efektif, efisien, dan tentunya kalau peribahasanya tidak lebih besar pesak daripada tiang ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Strategi berikutnya yaitu bagaimana kita memiliki akses yang kuat kepada permodalan. Karena kalau UMKM itu kalau ditanya, Bapak Ibu masalahnya apa? Katanya masalahnya modal. Selalu menjadi selalu yang dicari dari awal itu masalahnya modal. Bagi mereka itu memang untuk menjalankan usaha itu harus ada yang dibeli di awal. Maka dari itu harus memiliki akses kepada modal. Dan tentunya di era perkembangan modern ini, kita harus mulai mengadaptasi kepada perubahan. Termasuk adaptasi kepada teknologi informasi, bagaimana kita menghadapi perubahan ini menjadi sebuah alternatif untuk kita bisa sikapi. Ingat ya Bapak Ibu, perubahan itu tidak untuk dihindari, tapi bagaimana untuk disikapi lebih lanjut dan kita harus adaptasi ke dalam. Baik. Nah, selanjutnya saya juga ingin berbagi bagaimana strategi dalam menetapkan ini ya tujuan usaha. Tujuan usaha tentunya kita mulai dengan bagaimana kita menganggap usaha ini kita harus serius ya. Serius bahwa kita mau usaha itu tidak main-main. Ya, saya menggiring UMKM itu dimulai dari inama'ul biniat. Segala sesuatu mulai dari niatnya pribadi ya. Niat yang sungguh-sungguh, jadi ya tidak iseng atau coba-coba ya bisnis itu ya, memulai meriset kepada niat dan menyebarkan pengaruh berwirausaha kepada orang banyak. Sedikit pun, sekecil apapun kita dapat ilmunya, tambahan ilmu dalam sebuah bisnis, kita harus segera sharingkan juga kepada orang lain. Itu yang saya terus juga bagaimana membangun karakter kita sebagai wirausaha yang tahan, memiliki etos kerja, disiplin, tidak malas gitu ya, memiliki semangat dan tentunya yang paling penting bisa memotivasi orang lain. Dan yang paling penting
bagaimana kita memiliki kompetensi. Setiap usaha, setiap bisnis itu pasti ada kompetensi atau keterampilan yang harus kita mumpuni. Ya. Jadi bagaimana kita terus belajar dan belajar dalam perjalanan bisnis itu juga harus terus dipertahankan. Ya, biar usaha itu bisa eksis. Nah, selanjutnya apa esensi dari sebuah wirausaha? Tentunya ada orientasi yang harus kita berwirausaha yang berorientasi kemajuan untuk memperoleh materi, ciri-cirinya dalam menghadap dan terbuka terhadap teknologi, ya. Dan tentunya ini orientasi kita juga tidak tok kepada materi, tapi kepada manfaat. Bagaimana keberadaan kita membuka usaha, menjalankan usaha ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya kita bisa menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan tentunya kita bisa berbagi ya, bisa berbagi dan bisa mengeluarkan zakat dari apa yang kita keluarkan. Itu ya, itu orientasi berwirausaha seperti itu. Dan jangan lupa berwirausaha itu tidak hanya kita untuk menghasilkan profit saja, tapi bagaimana kita selalu dalam berwirausaha itu berproses. Dalam perjalanan usaha selalu melibatkan yang di atas, ya. Karena segala sesuatunya perjalanan bisnis ini sudah ada yang mengatur skenarionya. Yang menentukan rezekinya, yang menentukan keberhasilannya hanya yang di atas yang mengatur. Jadi mari saya mengajak semuanya dalam setiap usaha bisnis apapun libatkan terus yang di atas, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, selanjutnya nih saya juga ingin sharing tentang strategi dalam meriset attitude kita ya. Nah, kepada UMKM saya selalu mengajak ya, awali dengan merubah cara berpikir dari dirinya sendiri. Bagaimana ini khususnya dalam keterampilan pengambilan keputusan. Itu harus dilatih dari awal. Juga dalam membentuk karakter untuk bisa kita selalu inovatif dalam setiap hal. Dan juga ada tanggung jawab pribadi ternyata serta mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa yang datang sehingga juga kita bisa memiliki tujuan akhir, yaitu sukses. Bagaimana kita memiliki perilaku-perilaku yang positif yang bisa memberikan dukungan kepada perjalanan usaha kita bisa sesuai dengan koridornya. Nah, ini yang selalu saya ingatkan kepada UMKM untuk bisa meriset ya perilakunya dari dirinya sendiri. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, bagaimana kita selalu mengedepankan wawasan ya dan selalu menjadikan dirinya terbaik. Nah, ini kita katakan dengan manajemen berprestasi ya. Jadi bagaimana kita sebagai UMKM selalu mengedepankan prestasi ya. Berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan, juga bisa melakukan umpan balik. Ini kan sesuatu yang bisa menggiring kepada prestasi. Tanggung jawab kepada personalianya dan berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Ini hal-hal yang juga merupakan yang harus diarahkan bagi kita dalam berwirausaha juga harus mengedepankan prestasi. Nah, kembali lagi kepada diri kita, atau mungkin kalau saya mengajak kepada UMKM, kenapa kita saat ini mau kekeh gitu ya, mau berwirausaha? Karena kita harus mendapatkan nilai tambah. Ya, ada beberapa alasan mereka ini kalau saya ajak sharing, Bapak Ibu, alasannya pertama alasan keuangan, karena ingin mendapatkan penghasilan ya. Nah, juga ada yang beralasan alasan sosial. Alasan sosial ini mungkin merasa barangkali dengan adanya saya membuka usaha mungkin akan lebih dapat dirasakan manfaatnya untuk orang banyak ya. Nah, ada juga yang ada terpuaskan membuka usaha ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat orang banyak. Ada juga yang ingin karena memenuhi kepuasan tersendiri kalau orang itu berwirausaha. Banyak sekali ya motifnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali dari itu ini saya sedikit ada ini ya sharing 10D for success ya. Ada 10D biasanya untuk sukses dalam meriset sebuah karakter dalam berwirausaha. Tentunya ini bagian strategi untuk mengembangkan usaha juga. Ya, pertama dream ya, yaitu memiliki visi dan mimpi dulu ya. Kedua GC business,
atau tidak bekerja lambat. Jadi harus saya kalau katakan satset gitu ya, selalu lincah gitu ya. Dan doors ya, membuat keputusan secara cepat. Biasanya pebisnis juga harus memilih determination atau melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, penuh dedikasi, dan juga devotion atau mencintai pekerjaan yang dimiliki. Ini yang saya rasakan. Jadi harus dicintai dulu apa yang dia lakukan. Harus sesuai passion-nya dulu. Nah, pebisnis juga harus detail orangnya. Detail itu memperhatikan faktor-faktor yang kritis secara rinci dan destiny, bertanggung jawab terhadap nasib. Jangan lupa juga dollar, yaitu orientasi kepada uang. Bukan motivasinya bukan hanya karena uang, dan juga ada distribusi atau mendistribusikan kepemilikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ini prinsip 10D yang perlu dikembangkan ya, atau strategi 10D yang perlu kita kembangkan. Ini sharing saja buat Bapak Ibu sekalian. Itu saja barangkali sedikit saya berbagi tentang strategi. Tentunya kita juga fokus kepada pengembangan SDM ya, pengembangan SDM karena tidak mau berwirausaha itu berbisnis juga mengelola orang banyak. Mengelola SDM, bagaimana SDM itu menjadi benar-benar sumber daya. Dia memanusiakan manusia sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan apa yang ditugaskannya dalam membantu bisnis di perusahaan kita, ya. Dan juga memberi apresiasi biasanya dalam mengelola pegawai itu harus bisa memberi termasuk aset karyawan. Bagaimana kita memberikan apresiasi. Nah, karyawan itu adalah aset kita. Karyawan itu adalah keluarga besar kita. Bagaimana kita memberdayakan mereka sehingga mereka memiliki keberpihakan kepada kita untuk sama-sama ikut memajukan perusahaan. Selalu begitu setiap karyawan. Dan juga bagaimana kita memberdayakan sumber daya usaha. Sumber daya usaha itu banyak Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat sumber daya itu sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk mewujudkan, untuk menghasilkan peluang usaha ke depan. Apa saja sumber daya usaha itu? Pertama, manusianya. Ya. Kedua, money, uang ya, atau dana ya, yang merupakan modal yang dibutuhkan untuk membiayai usaha. Sumber daya yang ketiga adalah material. Material itu fisiknya, bahan bakunya, apa yang dibutuhkan, apa sumber daya yang bermanfaat untuk bisa memasok ya bahan baku sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat, mesin atau teknologinya. Ini sekarang kita harus kembangkan, dibantu efektivitas efisiennya dengan adanya teknologi. Yang kelima, metode. Bagaimana caranya kita dalam tata kerjanya, dalam manajemennya, dan mengelola usaha itu secara dengan caranya atau dengan strategi kita sendiri. Ya, yang keenam baru marketnya. Bagaimana pasar menjadi sumber daya utama yang sangat penting karena produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu dan dijual, bahkan dijual kembali. Nah, termasuk merencanakan pasar, menciptakan segmentasi pasar, dan mungkin barangkali kita dalam pasar ini bisa memetakan pasar kita ini sebenarnya sasarannya kemana. Ya, ini market yang paling penting juga. Terima kasih, mungkin barangkali itu Bapak Ibu sumber daya yang merupakan strategi pengembangan dari diri kita. Terakhir barangkali ini saya mengharapkan dengan adanya UMKM itu bagian penting sekarang, bahwa UMKM itu menjadi sebuah objektivitas yang tidak kalah pentingnya ya. Jadi Bapak Ibu selama krisis juga UMKM bisa bertahan karena apa? Karena mereka punya kekuatan di lingkungan sosial. Bagaimana bisa bertahan? Mereka bisa saling bersinergi. Sekarang juga UMKM mengedepankan strategi kolaborasi. Bagaimana mereka bisa bersinergi dengan sesama UMKM yang walaupun gurem, walaupun kecil, kalau bersatu kan menjadi sebuah kekuatan. Itulah fungsinya UMKM sekarang banyak bersinergi dalam sebuah wadah. Wadahnya bisa berupa komunitas, berupa asosiasi, di mana bisa bekerja dan berkarya bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ya, bukan saya mungkin
menggurui. Saya yakin Bapak Ibu semuanya adalah dosen-dosen bisnis ya. Saya berbagi aja apa yang sudah saya lakukan dengan saya sih nyebutnya kalau dengan UMKM itu hanya sebagai promotor saja atau provokator bahkan dengan UMKM, bagaimana mereka bisa bangkit, bagaimana mereka bisa besar. UMKM juga bagaimana memiliki strategi-strategi untuk bisa berproses. Karena pengusaha-pengusaha besar semuanya berawal dari usaha mikro, dari kecil menjadi besar. Bagaimana kita kembalikan pada diri kita dari bekerja atau berkarya dari yang kecil terkecil dulu, yang terdekat dan yang termudah dulu. Itu yang selalu saya selalu bagikan dengan para UMKM yang selalu menjadi bagian dari hidup saya barangkali sampai saat ini. Dan alhamdulillah saya juga sama-sama merintis di rumah, ada usaha konveksi, membuat hijab, juga sekarang sedang ini ya dengan fancy juga memanfaatkan perca-perca dari kain itu dengan membuat boneka-boneka dengan yang di rumah lah. Terima kasih mungkin sementara itu Ibu Bapak Moderator, dan terima kasih semuanya. Saya bisa berbagi hari ini juga terutama Pak Nusli ya yang nanti akan menindaklanjuti dari sisi akademisinya ya, bagaimana strategi ini bisa diterapkan tentunya dengan pola manajemen dan nanti di manajemen produksinya ya, bagaimana berstrategi dalam menghasilkan produk yang baik. Terima kasih sementara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Rosad atau Kang Ahro ya, yang kemudian paparan yang sangat luar biasa, padat, singkat, dan berisi. Mungkin ini sangat bermanfaat untuk kami, terutama di bidang akademis yang nanti akan kami istilahnya sampaikan gitu ke anak-anak didik kami. Dan juga mungkin di sini ada peserta yang dari pelaku UMKM juga mungkin bisa menjadi acuan dan dasar untuk istilahnya mengembangkan atau bahkan memulai UMKM gitu ya, seperti itu. Jadi strategi yang Bapak sampaikan sangat membantu dan juga mendorong kami gitu ya untuk istilahnya lebih mempelajari untuk UMKM, karena kondisi saat ini apalagi kita sekarang menghadapi resesi ini global ya katanya. Nah, dan untuk UMKM juga mungkin kalau boleh kami simpulkan dari paparan Bapak, jadi selain penghasilan katanya juga membantu pemerintah gitu ya dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi semakin banyak wirausaha maka lapangan pekerjaan akan semakin terbuka, dan ini mungkin menjadi target atau program kerja dari pemerintah kita ya. Dan adapun strategi dari suksesnya wirausaha gitu. Jadi yang tadi Bapak sampaikan, jadi selalu berpikir positif. Berpikir positif, memiliki orientasi pada hasil juga, memiliki rasa percaya diri, berani menghadapi risiko ya Pak, seperti itu, kreatif juga dan inovatif. Nah ini karena kita sekarang UMKM itu sangat banyak, apalagi di era digitalisasi ya, jadi kompetitor mungkin sangat tinggi gitu ya. Jadi di sini kita dituntut untuk kreatif dan inovatif. Juga semangat juga energi tingkat tingginya, dan juga kita pada masa pandemi ini harus bertahan nih, maksudnya masa-masa sulit ya, masa-masa pandemi ini, karena seperti yang kita tahu untuk dunia usaha ini sedang mengalami istilahnya sakit lah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pak. Sangat membantu dan sangat luar biasa karena potensi bidang Bapak di pemerintahan, di dinas operasi dan usaha kecil. Terima kasih untuk pengalaman-pengalamannya dan istilahnya trik untuk istilahnya memulai UMKM. Nah, seperti itu.
Dan pemberitahuan nanti setelah pemateri kedua ada sesi tanya jawab. Ini akan dibatasi untuk satu pemateri 3 penanya gitu. Jadi itu karena waktunya juga cukup singkat 30 menit. Jadi untuk penanya dipersiapkan pertanyaannya untuk materi 1 dan 2 nanti. Jadi baik di kolom chat ataupun nanti langsung bertanya. Boleh seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Pemaparannya sangat luar biasa. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke materi 2. Mungkin yang tadi dari istilahnya sisi dari kedinasannya, sekarang dari sisi akademisnya mungkin ya. Beliau juga Bapak Muslih Jamiat SEMM ini sedikit profil tentang dia, itu sarjana manajemennya yaitu di Universitas Tanjung Pura, untuk magisternya juga di Tanjung Pura ya, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Area akademiknya marketing, entrepreneurship, juga untuk kelompok keahliannya inovasi dan development ya. Nah, jadi beliau seorang dosen yang berpengalaman sebagai praktisi bisnis, mulai dari staf marketing hingga owner perusahaan developer dan sebagai konsultan bisnis UMKM berbagai bidang usaha juga gitu ya. Beliau berkompeten dalam pengembangan karir karyawan dan entrepreneur menggunakan pendekatan analisa fingerprint test seperti itu ya. Dan untuk pengajarannya juga beliau di bidang kreatif dan inovasi, strategi perusahaan juga, dan banyak penelitian yang sudah dipublikasi ya tentang contohnya pemanfaatan digital marketing ke UMKM, ya, pemanfaatan digital marketing pada pengrajin, dan seperti itu ya. Dan juga untuk publikasinya ada yang di jurnal, Pro Sailing, dan lain-lain. Jadi beliau sangat kompeten untuk menyampaikan materi dalam bidang UMKM ini. Nah, untuk Ini Telkom University. narasumber kedua, Bapak Muslih Jamiat SEMM, waktu dan kami persilahkan. Mangga Bapak. Baik, terima kasih Kang Gibet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ibu Ketua, Pak Ahro, ketemu lagi ya. Kita sharing-sharing sini, Bapak Ibu dosen ya. Kita sharing pengalaman, mudah-mudahan ada yang bermanfaat ya. Kita berbagi ilmu, jadi ibadah. Izinkan sebelum saya mulai, saya cek dulu suara saya cukup jelas nggak ya? Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya share tak kenal maka tak sayang, tadi sudah disampaikan di Kang-Gibet, profil saya sekilas, izin saya tampilkan sebentar Bapak Ibu. Punten saya sudah bisa share ini, share screen ya, boleh ya? Sudah bisa ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak, belum. Ya. Udah mulai. Udah ada. Ada. Terima kasih. Iya, demikian tadi sekilas tentang
apa yang tadi saya lakukan sampai saat ini. Semoga nanti ada yang bisa kita bagikan sedikit banyak tentang pengalaman baik di bidang bisnis maupun berkaitan waktu kita membina para UMKM. Ya. Bapak Ibu, yang tadi apa yang disampaikan Pak Aro itu betul banget ya. Jadi kalau kita ngajarin itu kita juga perlu mempraktekkan dulu ya. Jadi dosen berwirausaha atau guru berbisnis itu perlu sekali ya, supaya lebih menjiwai dan bisa memberikan contoh kepada mereka mana salah mana yang benar, karena agar lebih efektif saat kita tadi syarat Pak Aro. Ya, Pak Aro juga punya bisnis, saya lihat banyak ya. Baik, saya mulai lagi share materi kita untuk pagi ini. Ya. Saya akan bahas lanjutan dari Pak Aro tadi ya, bagaimana strategi pengembangan UMKM baik secara akademisi maupun secara praktis. Sudah terlihat slide-nya Bapak Ibu? Sudah. Pak sudah. Jelas. Tampil Pak sudah. Cukup jelas ya? Ya. Ada, ya. Nah, ini kalau kita dari gambarnya nih, bagaimana kita ngembangin ya, dari kecil, ya dari mikro, kecil, menengah, dan akhirnya di besar. Ya, perlu campur tangan semua pihak, terutama baik dari para pemerintah, akademisi, ataupun perusahaan swasta, ataupun BUMN ya. Karena UMKM ini benar-benar menjadi tulang punggung di negara Indonesia, baik terutama dalam penciptaan lapangan kerja maupun dari segi ekonomi. Ya. Cuman sayangnya kita lihat potretnya ini cukup memprihatinkan ya secara umum ya. Manajemennya masih berdiri sendiri, pemilik biasanya juga berperan sebagai pengelola, jadi kadang nyampur nih. Sebagai pemilik, sebagai juga pengelola, alias ya direkturnya juga merangkap jadi karyawannya di sini. Cuman mirisnya kadang itu berjalan sekian lama, bertahun-tahun, tidak banyak perkembangan. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Maka mereka cenderung tetap kecil ya, tetap UMKM. Kalau kita cek berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nah, ya. Nah, modalnya juga ya, modalnya masih kecil, daerah operasinya lokal, ukuran perusahaannya kecil dan cenderung tetap kecil. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, kenapa seperti ini? Ya, jadi peran pemerintah, peran akademisi, peran dari pihak swasta, perhatikan apa penyebab mereka kok nggak tumbuh-tumbuh, gitu ya. Ya. Setelah kita lihat ada beberapa permasalahan, kurang mampu menangkap peluang pasar. Ya, keterbatasan akses sumber dana tadi dibahas juga Pak Aro, rendahnya kemampuan organisasi ya, manajemen, batasan jaringan usaha, iklim usaha yang kurang kondusif, program binaan. Nah ini penting nih, program pembinaan ya, nanti akan kita bahas juga secara khusus ya, bagaimana inkubasi itu membantu mereka untuk bisa tumbuh ya, kurang kepercayaan bulan masyarakat terhadap UMKM. Sementara target UMKM ini cukup tinggi sampai tahun 2024 ya. Nah, kita harapkan tentu peningkatan kompetensi atau pengembangan UMKM ini akan sangat membantu ya memajukan UMKM Indonesia. Ya. Oke. Nah, di sini dituntut kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan swasta, BUMN ya, untuk peduli terhadap para UMKM. Ya, terutama dalam hal apa yang paling mendasar tadi dikatakan kadang-kadang jadi masalah tuh kalau kita ngobrol dengan UMKM, masalahnya apa? Modal. Padahal tadi udah disebutin sama Pak Aro, masalah di internal itu ada 5, many, mesin, method, material ya. Salah satunya many itu masalah ngomongnya modal, tapi pas kalau dikasih modal 100 juta atau lebih besar dari itu, kenyataan nggak mampu juga tuh kelola. Ya, berarti masalah bukan duitnya biasanya. Ya, dan kadang ikut pelatihan hanya sekedar pelatihan hanya untuk rame-ramein ataupun dia hanya mencari uang saku aja. Nah ini perlu kita bantu mereka menggali potensi mereka minatnya di mana, baru kita lakukan pembinaan ya, apa skill-skill atau kompetensi yang mereka harus miliki, termasuk juga masalah akses pasar ya, nanti dibantu oleh pemerintah, dia bantu juga pamerannya. Nah, penting kita membangunnya dari inkubasi bisnis. Nah, inkubasi bisnis ini bisa kolaborasi dari yang selama ini yang sudah berjalan ya dengan Balapkop ini. Ada program kerjasama dari pemerintah, lembaga pendidikan dan juga dengan praktisi ya. Nah, yang paling prinsip sekali dalam inkubasi ini
bisa diterapkan di berbagai tempat, termasuk di perguruan tinggi maupun di perusahaan, ya, di BUMN atau di perusahaan swasta. Nah, kita seperti ngajarin orang berenang. Filosofinya sederhana. Pastikan kita juga bisa mempraktekkan itu. Ya. Contoh kalau kita ngajarin keuangan, ajarin dengan yang secara praktis bagaimana membuat laporan keuangan sederhana, dan tidak cukup hanya diajarin secara teoritis, ini perlu didampingi. Persis kayak orang berenang, nggak bisa langsung dilepas, kasih teorinya lepas, langsung taunya tenggelam. Nah, apalagi yang ngajarin nggak bisa berenang, lebih parah lagi. Nah, ini penting sekali di sini ya. Jadi skill apapun yang mau kita ajarkan, pastikan pendampingnya ini benar-benar menguasai secara teknis dan praktis. Ya. Terus yang tadi akses yang perlu kita bantu ya, akses modal ya. Mungkin nanti dibantu mereka untuk mendekatkan diri kepada, kalau di BUMN itu ada dana-dana CSR ya, atau di swasta ya namanya bina lingkungan, itu bisa dipakai di situ. Terus kemudian dari lembaga-lembaga keuangan yang lain ya, kalau perbankan biasanya syaratnya agak berat ya, bisa diakses kalau ada lomba-lomba dari dinas Pemkot atau Pemprov juga sudah ada ya, di Pak Aro biasa itu Pak. Terus pemasaran biasa kita bantu yang ngadain pameran, yang ada kegiatan-kegiatan promo, ini penting mereka untuk mempertemukan dengan para buyer gitu ya. Nah, termasuk juga membantu masalah teknologi inovasi. Ini penting sekali, zaman sekarang banyak UMKM yang belum melek secara teknologi. Ya, nah dosen-dosen yang memang punya keahlian di bidang digital, ya digital bisnis ini penting sekali membantu mereka ya. Bagaimana nanti bisa masuk membuat aplikasinya sendiri, atau minimum dia bisa menggunakan medsos, dia bisa menggunakan marketplace, bisa masuk pasar ya. Termasuk bagaimana membuat inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasarnya. Ya. Ada berapa hal yang perlu diperhatikan? Sebenarnya banyak, tapi yang paling utama nih 4 yang perlu kita benahi agar nanti dia bisa berkembang UMKM. Karena kita sadari para UMKM ini atau para pebisnis yang masuk itu umumnya otodidak ya, masuk secara otodidak, tidak punya background pengetahuan bisnis yang cukup ya. Jadi nekat saja, mungkin sekedar bisa bikin produk udah langsung terjun ke bisnis. Nah, ada 4 pilar. 4 pilar ini yang kalau kita filosofikan sama seperti sebuah bus ya. Kita akan bawa penumpang yang begitu banyak, itu karyawan-karyawan kita ya. 4 roda mobil bus ini harus berputar semuanya. Apa itu? Ya. Pemasaran. Kedua, produksinya, pengelolaan SDM-nya, dan pengelolaan keuangannya. 4 hal ini nggak bisa ditawar-tawar. Ini yang wajib harus dimiliki kompetensi manajemennya oleh seluruh para UMKM. Jadi kalau hanya satu saja yang muter, ini Bapak Ibu bisa bayangin, kenapa mereka berputar di tempat, atau nggak jalan-jalan, atau cenderung berjalan mundur. Ya, hal yang sederhana aja ya. Masalah kalau kita lihat produksinya bisa, bikinnya bisa, masarin nggak bisa. Ya. Masarin bisa, tapi secara konvensional, tapi secara digital nggak bisa. Produksi bisa dalam skala kecil, tapi pas skala besar mereka nggak ngejar. Ya, baik dari kuantitinya ataupun dari kualitinya. Ya. Oke. Terus masalah kita bisa break seperti ini. Yang pertama ya, ini bisa dibantu ya dari teman-teman akademisi. Pastikan mereka kita bantu riset cari potensi pasar yang blue ocean. Nah, seringkali mereka suka ikut-ikutan masuk di pasar, tahu-tahu pas masuk pasarnya udah red ocean ya, babak belur. Dia nggak bisa dapat customer-nya ya. Karena customer sudah jumlahnya terbatas, yang masuk di situ kompetitornya banyak. Nah, kita bantu carikan segmentasi pasar yang memang belum tersentuh ya. Mungkin kalau kita seperti contoh dulu ya, ada mungkin Bapak Ibu masih ingat zamannya bagaimana Yamaha bisa keluar persaingan melawan Honda, bisa eksis, dia pindah segmennya blue ocean. Kemana dia pindahnya? Ada segmen pasar wanita yang belum tersentuh, keluarlah motor Matic, yaitu namanya Mio. Walaupun belakangan akhirnya dikejar juga oleh Beat dan Vario, ya. Tapi Yamaha juga ubah lagi strategi, dia naik ke atas lagi segmen yang kosong itu yang besar, ya seperti motor MX dan seterusnya, dikejar lagi sama Honda, ya.
karena rupanya dia ingin juga ke pasar yang blue ocean. Nah, ini mungkin bisa dibantu ya. Ini harus melalui riset ya, riset pasar mana potensi pasar yang potensial ya. Kita kejar, kita bantu mereka untuk main di pasar yang lebih mudah mereka masuk untuk mendapatkan keuntungan di sini. Ya. Nah, itu yang pertama tentukan target marketnya dulu. Ya. Nah, seringkali para UMKM itu dalam berbisnis nggak tahu siapa yang mereka tuju, siapa customer potensial. Maka tadi harus dibantu riset awalnya. Ya, customer yang potensial yang perlu mereka garap itu yang mana? Ya. Contoh aja, kadang mereka selalu kata, pokoknya untuk semua orang. Nah, kenyataan nggak semua produk bisa untuk semua orang. Ya, kita bisa klasifikasikan sederhananya dari segi demografi ada kelas ekonomi atas, menengah, dan bawah. Dan masing-masing produk punya kualifikasi yang berbeda di setiap segmen tersebut. Jadi nggak bisa semua produk itu dimasukin untuk semua pasar secara maksimal. Ya, jadi harus cari mana yang potensial 80%-nya, yang sisanya mungkin masih golongan segmen, nggak apa-apa. Yang penting target market 80% nggak boleh lepas. Ya. Nah, di strategi marketing mix ini juga harus dibantu. Ya, bagaimana mereka memastikan produknya itu sesuai dengan need and want pasar. Dari riset itu akan kita tahu konsumen itu butuhnya apa, konsumen inginnya apa. Nah, seringkali juga kita cek di lapangan, mereka tidak bisa membedakan mana need, mana want. Mana yang menentukan transaksi itu. Sedangkan setelah kita cek transaksi itu, bukan hanya sekedar need, tapi want-nya harus kita perhatikan, yaitu seleranya apa. Baru kita siapkan produknya, baru kita cari si media promo yang tepat, offline-nya mana, online yang mana, ya. Karena beda-beda, kalau dia lebih tua, biasa kalau pakai medsosnya FB, ya kalau yang lebih muda mungkin pakai TikTok, gitu ya. Nah, price juga strategi price ini tentu disesuaikan dengan segmen atas, menengah ke bawah, ya. Nah, ya tentu disesuaikan dengan kualitas produknya juga, ya. Nah, price ini juga harus dibantu, Bapak Ibu, bantu mereka hitung HPP, ya. Seringkali mereka jual itu anggap sudah untung, padahal belum untung. Dari mana belum untungnya? Ya, dia hanya menghitung biaya produksinya, biaya operasional nggak dimasukin. Dia anggap sudah untung. Sehingga apa? Taunya pas dihitung-hitung, ya kerugian terus. Jadi kita bisa lihat bisnis itu untung atau tidak waktu dia menentukan harga jual. Ya. Kalau jangan sampai harga jualnya tidak memenuhi 3 komponen, ya. Harga pokoknya, biaya operasional, dan margin keuntungan itu sendiri harus ada. Ya. Nah, kalau tempat ini bisa diatur ya. Kalau sekarang lebih mudah ya, dengan online kita bisa tempat di rumah saja tanpa harus sewa, karena sewa itu mahal tempat di luar ya. Terus untuk people-nya ya, nah people-nya kita bantu mereka untuk merekrut dan melatih SDM yang kompeten untuk bisa lakukan pelayanan ya, yang terutama di pelayanannya. Nah, seringkali tanpa mereka sadari si ownernya sendiri kalau melayani itu senyum aja nggak bisa ya. Kalau tidak bisa senyum, pakai muka tembok aja rata gitu. Itu cara yang paling bagus untuk usir customer sebenarnya. Ya, diem aja ya, atau sibuk pegang handphonenya waktu ada customer datang. Itu nggak datang lagi. Kalau dia komplain lebih parah, kebanyakan komplain kepada petugasnya atau karyawannya, sehingga mereka akan viral nanti dengan berita-berita buruk. Ya. Nah, proses transaksi kita bantu juga bagaimana mereka bisa memproses transaksi dibantu dengan secara digital akan lebih mudah ya, terutama dari sisi pembayaran ya, termasuk dengan pelaporan ya. Nah, physical evidence ya, sering juga kita koreksi mereka bagaimana agar tempat pelayanan, kalau mereka menerima customer, bagaimana tempat itu harus nyaman ya, baunya tidak ada, jadi bersih, cerah, menarik ya. Nah, ini penting sekali. Terus tadi dibantu juga akses pasar ya, mungkin tadi kita bantu dengan pameran ya. Nah, di produksi, ini hal penting aja yang kita perhatikan, inovasi produk ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Ini juga dari akademisi bisa bantu meriset mereka, inovasi apa yang harus dilakukan dari segi produknya, dari segi promosinya, dari segi layanannya, inovasinya. Yang paling tepat mana? Yang paling tepat tentunya hasil riset apa yang dibutuhkan dan apa yang diharapkan konsumen ke depan. Ya. Nah, karena kebutuhan dan keinginan itu terus berkembang. Ya, inovasi yang tepat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diingat, sesuai dengan harapan customer-nya. Dan ada standarisasi kualitas produk, ya. Nah, dibantu mereka untuk membuat standar. Biasanya dibuat sebuah seperti SOP.
Ya, seringkali orang bikin kalau dapat order bikin nasi untuk bikin ke 10 orang, ya kualitasnya terjaga. Tapi giliran 100 orang udah mulai nggak terjaga kualitasnya. Ya. Terus kemudian di SDM yang harus dibenahi. Biasanya sebelum ke karyawan, si UMKM itu dulu yang harus kita latih untuk ya kompetensi mereka di bidang bisnisnya. Keempat hal tadi yang harus mereka kuasai: marketing, produksi atau operasional, SDM, dan keuangannya. Ya. Nah, kemudian barulah mereka akan merekrut orang-orang yang mereka butuhkan. Kita sarankan cari dulu orang-orang yang mau, ya, mau kerja, ya, punya motivasi kerja tinggi, mau dan mampu. Nah, kalau mampu ini syukur-syukur kalau sudah pengalaman. Kalau belum pengalaman, mau nggak mau kita harus latih di situ. Ya, kuncinya biasa di sana. Ya, kita cari orang yang memang orang yang punya kemauan kerja, ya, supaya nanti bisa jadi kepanjangan tangan si owner tadi, ya. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting, biasanya di sini ya, kebanyakan UMKM berbisnis bertahun-tahun, tujuannya cari untung, tapi nggak pernah ketemu untung. Kalau ditanya berapa keuntungan, ya pasti nggak bisa jawab dengan pas, dengan tepat, ya. Dan ini masih masalah klasik, bertahun-tahun kita temukan masih aja ini. Dan ini kalau diajarin sekali nggak bisa, maka ini perlu pendampingan secara terus-menerus, diawasi, didampingi terus, sampai dia bisa menerapkan. Ya, yang pertama, pisahkan dulu keuangan pribadi dan keuangan bisnisnya. Kalau itu tidak dipisahkan, sampai kiamat pun nggak pernah ketemu namanya untung. Terus pembuatan laporan keuangan, ya minimum cash flow, rugi laba itu mereka harus bisa. Ya, dan biasanya kita harus bantu. Sekarang sudah ada aplikasinya. Nah, paksa mereka harus bisa mencatat cash flow harian, karena itu sumber dasar untuk bisa membuat laporan keuangan sehingga mereka tahu untung atau rugi. Nah, yang paling penting ya dalam strategi, yang pertama tadi kan kita harus fokus target market yang mana yang mau tuju, kedua diferensiasi di inovasi produk. Nah, yang terakhir efisiensi. Kita bisa melakukan evaluasi efisiensi dari laporan keuangan. Kalau nggak punya laporan keuangan, kita nggak bisa tahu efisiensinya di mana. Kita kasih contoh, ada mall, ada marketplace. Kenapa si mall itu kalah harga saing dengan si marketplace pada produk sama? Karena mereka bisa mengevaluasi mana biaya-biaya yang bisa mereka minimalisasi, ya, sehingga produknya bisa lebih bersaing. Tapi kan dari catatan inilah baru kita bisa melakukan evaluasi, ya. Tadi untuk masalah modal, ya modal ini diusahakan untuk penunjang pelengkap, jangan tapi hati-hati juga, pastikan modal ini sesuai dengan kapasitas daya bayarnya, ya. Kita bisa bantu mereka akses ke BUMN dulu sebelum bisa masuk ke perbankan. Ya, nah, yang paling penting tadi di keuangan, connect nanti dalam perhitungan HPP, pastikan harga jualnya itu sudah bisa gambaran untung atau rugi. Masukin 3 komponen, harga pokoknya masuk, biaya operasionalnya masuk, termasuk juga berapa marginnya, ya, margin hubungan 10-20% minimum itu harus sudah dapat, ya. Tapi yang netnya, ya. Mungkin itu nanti sisanya kita diskusi karena banyak hal bisa kita diskusikan di sini. Ini saya hanya ngambil poin-poin yang utama, yang 4 tadi tentang marketing, ya, produksi, SDM, dan keuangan. Tapi kita harus bantu mereka mencari target market di pasar yang luas. Sekian dari saya kembali lagi ke moderator, Kang Abed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, lalu padat berisi, padat dan berisi. Jadi apa yang disampaikan Pak Musli ini memang mungkin dalam dunia akademis, khususnya dalam fakultas ekonomi atau bisnis, nanti saya minta bicara ini yang materinya. Suatu saat saya nanti menyampaikan mata kewirausahaan gitu ya, seperti itu. Baik, sedikit kesimpulan dari Bapak Musli ini. Jadi permasalahan UMKM ini memang sering terjadi. Terkadang bingung ya, UMKM itu apa. Jadi sosialisasi di masyarakat tentunya ya. Ini minim sekali ya. Nah, jadi selain dari itu juga ada poin-poin, ada 7 poin katanya yang istilahnya menjadi masalah UMKM ini.
yaitu misalkan kurang mampunya menangkap peluang pasar. Jadi analisa pasar mungkin ya Pak, seperti itu. Terus keterbatasan mengakses sumber dana gitu. Terus rendahnya kemampuan organisasi juga, di mana manajemen sumber daya manusianya untuk pelaku UMKM ini memang sangat minim, karena mungkin ini menjadi tugas kita ya sebagai dosen untuk pengabdian ya. Jadi tridharma kita seharusnya menyentuh ke hal-hal seperti ini gitu ya, seperti itu. Terus keterbatasan jaringan usaha juga, usaha yang kurang kondusif seperti sekarang ya, karena ada COVID dan lain sebagainya. Program pembinaannya yang ini diklat-diklatnya memang kurang terrealisasi. Terus kurangnya juga istilahnya kepercayaan juga masyarakat terhadap UMKM gitu ya, seperti itu. Termut, Pak. Pak Kibet, punten speakernya Pak. Termut, izin Pak. Terus mana? Nggak ada. Suaranya hilang. Pak Kibet, suaranya Pak Ibet. Oke, sudah Pak, lanjut. Baik, saya di Timur. Oke, baik, terima kasih untuk dia kompeten di bidang UMKM, terutama di akademisnya ya, yang sangat menjajal darinya. Nah, untuk istilahnya yang kami tangkap itu banyaknya permasalahan UMKM itu yaitu ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah kurang mampu menangkap peluang pasar, dalam artian analisis pasar mungkin ya Pak di sini. Terus keterbatasan mengakses sumber dana juga, karena untuk UMKM ini seperti yang tadi disampaikan dana ya atau modal gitu. Nah, mungkin ini keterbatasan akses sumber dananya, baik bantuan dan lain sebagainya. Terus rendahnya kemampuan organisasi, manajemen juga. Nah, tadi dibilang ada laporan keuangannya dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan untuk UMKM di kita ini pelaksanaan manajemen bakul ya, jadi modal di situ gitu kan. Bahkan ditanyakan untung juga tidak, jadi tidak tahu ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan seperti itu. Terus keterbatasan jaringan usaha juga, iklim usaha yang kurang kondusif mungkin, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah program pembinaan. Nah, ini menjadi tugas kita sebagai istilahnya pelaku akademis untuk pelaku UMKM gitu ya. Tridharma kita laksanakan seharusnya menyentuh ke hal-hal seperti ini gitu ya, jadi mengadakan diklat dan lain sebagainya, pengabdian gitu ya. Terus kurangnya kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap UMKM. Jadi karena tidak masuk kurang atau minim sosialisasi tentang UMKM ini, mungkin masyarakat bukan tidak percaya ya, jadi ketidaktahuannya itu ya untuk peduli terhadap UMKM tersebut ya. Dan juga ada nanti peningkatan akses UMKM-nya juga, tentang meningkatkan akses modal gitu ya. Ada trik-trik tersendiri tadi yang sudah dipaparkan oleh materi, sangat luar biasa ya. Yang 4 aspek itu, yang pemasaran terutama produksi dan SDM keuangan itu menjadi hal utama gitu di dalam UMKM seperti itu mungkin. Baik, untuk istilahnya apabila ada yang kurang jelas dan lain sebagainya, kami menyediakan waktu untuk diskusi. Nah, jadi nanti silakan untuk peserta baik menanyakan langsung ke pemateri 1 dan 2. Tapi dibatasi ya, untuk pemateri 1 3 orang, untuk pemateri 2 3 orang. Kami silakan untuk tetap dikolojak oleh atau untuk yang mau bertanya, kami kasih kesempatan. Maka silakan Ibu Bapak. Mungkin untuk pemateri 1 dan pemateri 2. Assalamualaikum, boleh bertanya? Boleh bertanya, Assalamualaikum. Boleh Ibu perkenalkan dan bertanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, langsung ya?
Perkenalkan, nama saya Nas Nasibah. Kebetulan saya adalah pengrajin dan pemasaran produk kerajinan bambu yang berada di di Kampung Cirungki, Desa Hagarmana. Saya telah berjalan kurang lebih secara turun-temurun 35 tahun untuk kerajinan ini. Tapi pemasaran yang saya lakukan adalah otodidak dan tidak melakukan suatu penyusuran keuangan secara baik. Nah, kadang-kadang yang jadi kendala setelah terjadinya pandemi dan selalu melakukan stagnasi untuk bertahan. Cuman dengan kebangkitannya di era pandemi ini, alhamdulillah bisa bertahap secara sedikit sama sedikit. Dan untuk tahap selanjutnya saya mempunyai pemikiran, karena saya selama ini bergerak di bidang aktivis untuk para mahasiswa yang menginikan kuliah secara jalur KIP kuliah. Nah, saya ingin mengadakan kolaborasi bagaimana caranya produk yang telah bertahan secara 35 tahun dan hampir masuk di tiap tempat pariwisata, khususnya Bandung, Bali, dan sebagainya, bisa berkolaborasi sehingga ada suatu kemanfaatan selain buat diri saya sendiri, masyarakat setempat, juga untuk para mahasiswa yang tergabung dalam wadah ini gitu. Mungkin saya masukannya gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada dasarnya bagaimana mungkin ya intinya ada pertanyaan kolaborasi istilahnya untuk pemasaran dari produk UMKM Ibu gitu ya, supaya nanti akan ada manfaat bagi mahasiswa dan juga masyarakat, seperti itu mungkin. Ya, silakan Bapak. Ya, karena selama ini saya baru cuman daerah sekop desa aja yang saya cakup gitu, belum keluar. Tapi pemasaran alhamdulillah hampir 95% untuk daerah Bandung udah saya pegang. Terus daerah lain juga dengan produk saya ini adalah kebetulan gantungan kunci khas Bandung, angklung, kemudian ada topinya ini, topi untuk ini, terus ada kombinasi daripada segala rupa yang terbuat dari bambu gitu, tapi ini masih mentah gitu. Nah, masih banyak lagi produk-produk yang lainnya gitu. Oke, baik, sangat luar biasa itu produk itu. Mungkin silakan untuk pemateri dulu Pak Jamiat, tanggapannya, respon untuk Ibu siapa Pak? Ibu Nas Nasibah. Ibu Nas. Ya. Nas Nasibah. Nah, Bapak silakan untuk Yang bertanya dapat voucher pulsa ya, moderator dari saya 3 orang. Siap aja. Sebelumnya. Maaf, Bapak Materi Pak Jamiat. Oke. Masih ada? Baik, saya coba bantu jawab ya. Nah, memang persis tadi ya, Bu, siapa Bu? Enas ya Bu ya? Enas, udah 35 tahun bisnisnya ya. Ya kalau kita sekolah 10 tahun itu udah tinggi sekali tuh harusnya. Kalau 30 tahun lebih tinggi lagi tuh kelasnya ya. Nah, ini kan seperti yang tadi saya katakan, memang 4 pilar itu yang harus dibenahi. Pemasaran ya, yang tadi di masalah ini Bu tadi ya, pasar itu harus diriset ulang, bagaimana kolaborasi dengan kampus. Kan sudah ada program Merdeka Belajar itu, mahasiswa bisa dimagangkan ke sana ya, supaya membantu dulu untuk melihat target market yang potensial yang mana yang perlu dibidik. Dan yang paling penting itu mahasiswa bisa dilibatkan untuk menggali lebih jauh selera pasarnya ya, selera pasar supaya nanti dari sisi produksi bisa menyesuaikan dari bentuk, ukuran, warna dan lain-lain ya, termasuk harganya. Apakah Ibu mau fokus di pasar pariwisata atau non pariwisata? Kalau dari dulu fokusnya pariwisata, ya udah berarti tinggal kembangkan wilayah pariwisatanya. Selain yang di Bandung, di Jawa Barat, bisa dikembangkan di kota lain. Tapi tentu kita harus lihat ciri ya. Kalau Bandung kayak kita di Tangkuban Perahu, ya, ornamen ataupun aksesoris tentang Tangkuban Perahu itu yang harus diangkat.
ya. Tapi kalau kita masuk daerah lain seperti Jogja atau Bali udah beda lagi tuh jenis produk yang sesuai ciri khas daerahnya, ya. Mungkin kolaborasi yang bisa dikembangkan dengan kampus itu di kampus juga biasanya ada inkubasi bisnis, ya. Mungkin bisa bergabung dengan inkubasi bisnis di masing-masing kampus yang terdekat di situ, jadi membernya, ya, supaya dibantu dan bisa jadi labnya mahasiswa. Mahasiswa itu juga butuh di situ, ya. Mungkin ada mahasiswa yang punya keahlian di bidang digital marketing, nah bisa diperbantukan. Mahasiswa yang punya kemampuan di finance juga, ya, karena di setiap kampus kan di jurusannya macam-macam tuh. Nah, bisa bantu ngerapin pembukuan Ibu, ya, bagaimana bisa mengetahui keuntungan untung atau enggak nih, ya, apakah selama ini jalan di tempat, ya. Saya khawatir lebih banyak jalan di tempatnya kalau udah sekian puluh tahun, ya. Ya, karena pilar manajemennya tidak berfungsi secara maksimal. Mungkin bisa ditambahkan ya Bang Aro? Ya, baik. Terima kasih Pak Nasri, Ibu hatur nuhun, bagus pertanyaannya Bu. Bisa kedengar nggak ya? Oke. Strateginya untuk Ibu ya itu udah lama punya pengalaman. Paling nanti kita akan arahkan untuk bisa bisa memperbaiki desainnya. Karena biasanya kalau pengrajin tradisional itu biasanya suka berpegang kepada pakemnya membuat kerajinan itu seperti apa. Tapi sekarang bisa didesain ulang kok, kita bisa kembangkan atau bisa dikolaborasikan dengan bahan baku lainnya Bu, bisa dengan akrilik, bisa dengan saya juga membina UMKM bambu tuh dengan komunitas bambu Bandung Barat Pak Nusli. Itu mereka tuh berawalnya dari hanya bambu saja, tapi terlepas dari pakumnya bisa berkolaborasi ya, jadi membuat termos, dalamnya termos tapi luarnya bambu gitu ya. Bisa juga dengan nanti aksesoris yang lainnya. Ibu nanti bisa kita bantu untuk difasilitasi dengan ini Bu ya. Sekarang produk-produk kerajinan itu ada yang mewadahi dengan Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional. Oh, Ibu di Kabupaten Bandung nanti dengan Dekranasda Kabupaten Bandung itu ketuanya Ibu Bupati. Kalau di provinsi di Juanda Bu, di Dago dengan 19. Ibu Cinta. Nanti kami selalu eksplor kemana-mana mencari produk-produk temuan baru yang berbasis craft atau keterampilan untuk bisa kembangkan pasarnya dan juga pengembangan desainnya. Bisa juga nanti ikut pelatihan pengembangan desain Bu, ya, pengembangan desain untuk craft. Biasanya tiap tahun mengadakan di Dekranasda. Alhamdulillah saya juga anggota Dekranasda juga Bu, kalau memberikan pelatihan ekonomi kreatif gitu ya. Jadi Ibu bisa berkembang insya Allah, jangan khawatir. Sekarang dunia semakin luas. Apalagi Ibu nanti bisa memanfaatkan informasi dan teknologi untuk memasarkan secara online Bu, bisa dibantu dipasarkan di Shopee atau di Lazada gitu ya Bu. Sekarang produk-produk untuk craft juga banyak. Termasuk Pak Nusli kemarin berita gembira juga ya, ada juara-juara OPOP itu dari basis pesantren tapi menghasilkan produk-produk craft juga gitu. Insya Allah banyak yang sudah kita pasarkan ke luar negeri ya. Seperti kemarin juga ada yang produknya craft itu hanya membuat figura dan kanvasnya untuk bahan baku untuk melukis. Tapi kita bisa pasarkan gitu, permintaan dari Amerika dan permintaan dari Jepang itu sudah mulai ada Pak gitu ya, bahan craft itu dari kita karena pengennya langsung melukis gitu ya. Nah, ini juga buat kita yang di Jawa Barat juga di sini produk-produknya craft ingin kita kembangkan juga. Nah, yaitu mungkin Ibu kalau menurut saya sih kurang inovasi ya. Jadi inovasinya ditambah, desain-desainnya nanti dikembangkan, bisa juga dielaborasikan ya dengan produk dengan bahan-bahan baku yang kekinian sekarang, bisa dengan akrilik, bisa dengan kaca gitu ya. Kan kerajinan itu luas ya. Jadi bisa menggabungkan. Terlepas dari kita memang mau sangat tradisional sekali gitu ya. Sekarang juga kerajinan bambu banyak sudah memberdayakan warna Pak. Ya boleh menggunakan warna, tapi warnanya jangan pakai pewarna tekstil ya. Pakai pewarna alami sehingga bisa lebih berwarna ya produk-produk dari kerajinan bambu. Begitu barangkali Pak. Terima kasih.
Bu, mangga Bu. Terima kasih. Kak Ahong, siapa Kang Aho? Ini teh nanti Kang Aho nanti saya minta di IG-nya saya bisa ini ya, bisa sharing-sharing ya Kang Aho ya. Nggak apa-apa ya? Saya hubungkan dengan Pak Bintoro, ya bagian kerajinan itu ada. Oh ya, kebetulan saya kemarin ikut Dekranasda yang di kabupaten. Cuman saya ikut-ikutan pelatihan karena saya emang sama ini banyak ketertinggalan gitu. Jadi saya pengen tahu gitu sebenarnya. Karena banyak sekali ketertinggalan saya gitu. Ibu kalau punya kelompok bisa mengajukan pelatihan satu kelompok, Bu. Nanti satu kelas 30 orang, Bu. Ya, nanti pengajarnya dari Dekranasda gitu, Bu. Mangga. Desain kerajinan ya. Desain itu ada. Enggak. Baik, terima kasih untuk Ibu ya. Jadi mungkin kesimpulannya inovatif. Jadi memvariasikan tentang produknya karena sekarang milenial ya, zamannya milenial seperti itu. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat, pertanyaan dari Ibu Selain ya. Di sini kalau banyak sekali juga ya pertanyaan, mungkin salah satunya aja. Nah ini dari Bapak Aceh Nurasa, maaf Pak, salah satu permasalahan UMKM pemasaran bagaimana pendampingannya? Terima kasih. Mungkin ini pendampingan dari pemerintah mungkin untuk pemasaran semacam ada istilahnya wadah tertentu yang memang tidak maksudnya untuk mempermudah pelanggan ini dalam pemasaran mungkin seperti itu Pak. Mangga Bapak baik dari Bapak Castro atau dari Bapak Yusuf, silakan. Mungkin ada solusi Pak. Bagaimana pendampingan Pak? Oke. Baik, saya coba jawab dari Pak Aceh ya. Pak Aceh Nurasa ya. Ya, Pak Aceh. Nanti di Pak Aro juga sebenarnya sudah ada program pendampingan dari dinas ya. Cuman saya hanya ngasih tahu secara teknisnya ya. Nah, memang kebanyakan permasalahan UMKM itu lemah di penjualannya. Ya. Tapi bukan hanya penjualan, yaitu secara keseluruhan pemasarannya. Seringkali membuat produk sesuai keinginan si produsen, bukan keinginan si customer. Yang paling utama itu dibantu dulu, Pak, cari tahu selera pasarnya apa. Makanya harus tahu dulu target market yang mau dipilih-pilih, kan target market yang potensial. Nah, makanya kalau kita dari orang akademisi, bantu di riset pasarnya dulu. Ya, pastikan dia tahu persis customer yang ditujunya siapa, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, baru kita sesuaikan produknya. Tapi produk itu saat dibuat itu nggak bisa langsung diterima oleh pasar. Kita harus ada tes market dulu. Ya, produknya kita buat, kita inovasikan baik dari bentuk, rasa, kemasan, brand segala macam itu dites dulu di pasar. Kita tanyakan lagi pasarnya, ya, terutama ke target market ya. Kalau udah sesuai baru kita bikin produk dalam jumlah banyak. Tapi kalau modalnya sedikit, kita bisa ubah strategi sistem PO. Ya, jangan. Karena nanti agak berat ya kalau kita harus nyetok dulu ya sistem PO ya, atau kita bisa titip dulu ya. Kalau secara online itu kan kita nggak perlu stok barang banyak ya. Nah, pendampingannya memang ini harus continue ya. Artinya kita bisa monitoring paling cepat tuh seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sebulan sekali. Harus dilihat tuh perkembangannya, dijalankan atau tidak. Kalau ada kendala, apa kendalanya? Ya. Biasanya di pemasaran itu cuma 2 aja kan, masalah promosi ya, promosi ya, terus masalah di produknya. Nah, kalau produk ini biasa pengalaman ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, kalau kita nyebut nama minuman di Bandung yaitu cendol, rame-rame pasti bilang cendol apa yang populer? Dia bilangnya cendol Elizabeth ya. Elizabeth. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Kenapa Elizabeth yang ngetop? Ya, padahal itu namanya juga ngambil dari toko tas Elizabeth. Nah, produk yang sesuai dengan selera pasar, dia akan berpromosi dengan sendirinya. Jadi nanti media itu akan bantu, akan lebih bagus promosi itu nanti dilakukan
testimoni, ya. Jadi akan lebih mudah ya. Tapi pastikan dulu produk yang diciptakan itu sesuai dengan selera pasar. Kalau sudah selera pasar, tinggal kita minta testimoni nanti kita blow up di medsos. Semakin banyak testimoni itu semakin kuat. Saya kasih contoh aja. Kalau kita mau beli handphone, beli apapun, kita lebih percaya kepada teman kita yang sudah pernah beli dibandingkan kita percaya kepada sales yang ngomongnya pintar. Ya, kenapa? Karena customer lebih percaya kepada customer lagi. Makanya semua pemasaran itu orientasinya customer dulu. Karena customer yang akan membeli, customer yang akan konsumsi. Kalau dia senang, dia akan viralkan juga berita positif. Tapi kalau nggak senang, dia juga akan viralkan. Nah, ini yang strategi promosi yang sangat efektif ya kalau kita bisa gunakan kemampuan viral dari testimoni customer. Ya, itu dulu mungkin dari saya. Untuk tambahan, bantu hitung Pak, bantu hitung HPP-nya karena biasanya ngitung HPP kurang paham sehingga harga jualnya toto tidak menguntungkan si produsennya atau si UMKM-nya. Mangga, Bang Aro, di pendampingan Bang Aro nih paling pengalaman dari Bang Aro. Baik, ini biasanya lagi-lagi kepada ini ya, dia merasa rugi terus katanya ya. Biasanya begitu. Itu yang tidak dihitung ya Pak Nusli biasanya. Iya, PP-nya nggak bisa ngitung ya Pak. Itu harga biaya produksi, biaya operasional nggak dihitung biasanya. Oke. Ya, biasanya kami memberikan advice seperti ini juga Pak gitu. Jadi pada saat menghitung itu hitung juga HPP ya, harga pokok produksi, sehingga kita bisa menentukan harga jual ya. Dan harga jual juga tidak serta-merta kita ngikutin pasar, lagi tren di pasar harganya segini ikut segini. Benar-benar dihitung berapa untung. Kalau dekat sih ingin saya langsung ajarin Bu cara menghitung harga jual juga ini ya. Nah, ada satu perhitungan harga jual bagaimana kita punya target dulu ingin untung berapa, pamannya 10%. Terus setelah biaya-biaya dimasukkan semua ya Pak Nusli, biasanya yang kami arahkan itu biaya sudah masuk semua. Kalau mau ngambil 10% itu rumusnya HPP harga pokok produksi per 0,9. Kalau mau mengambil untung 20%, harga pokok produksi per 0,8 itu nanti sama dengan adalah jadi harga jual. Itu harga jual minimum ya yang Bapak Ibu bisa tetapkan. Nah, itu biasanya harus dihitung juga sampai ke arah sana biar kita memang yang kita keluarkan outputnya gitu ya sudah tercover semua gitu ya. Belum lagi nanti yang Bapak mau pakai reseller juga harus diperhitungkan, pamannya dikasihnya 10% atau per X rupiah per produk gitu. Nah, hitung-hitungan seperti itu tidak terasa ya buat kita. Kita sih merasa untung aja karena ada uang mengalir gitu ya. Istilahnya kalau UMKM kan seperti itu ya Pak Nusli. Tapi nggak pernah menghitung sampai ke sana. Nah, juga yang paling penting setelah dihitung tentunya dibukukan ya, didokumentasikan gitu ya, dicatat, dan dari catatan-catatan itulah menjadi hal penting, menjadi keputusan kita ke depan apa yang harus dibenahi, ke depan mungkin ada inefisiensi di mana terlihat dari catatan kita. Begitu ya mungkin episode dari saya, nanti benahi aja dulu, nanti dalam hitungan-hitungan dan dalam hal pencatatan itu harus lebih tertib ya. Karena UMKM itu biasanya yang pengalaman di lapangan belum memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan gitu ya. Belum menertibkan diri lah mungkin barangkali. Bisa jadi mungkin mereka karena uang yang ada di laci atau di saku saya yang ada kebutuhan pakai aja dulu. Tapi itu secara pencatatan memang harus dipisah. Itu saja Pak, barangkali mungkin mudah-mudahan menjadi saran baik juga buat mereka. Ya, baik. Terima kasih Pak, penjelasan yang sangat luar biasa. Jadi HPP ya, penentuan HPP juga tadi yang disampaikan Pak Nusli, inovatif juga. Dan ini ada beberapa mungkin penanya yang mengacungkan tangan, mungkin bisa satu atau dua penanya lagi ya. Dan bagi Bapak Ibu yang telah mengajukan pertanyaan, silakan mengirimkan nama, nomor WA melalui kontak ya,
yang tertera di kolom chat itu mendapatkan door prize mungkin ya. Seperti itu. Silakan mungkin untuk Ibu Wahyuni atau Pak Rahmadi, Ibu Ineke, silakan kalau mau maksudnya mengajukan pertanyaan. Siapa dulu? Pak Rahmadi, silakan. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rahmadi. Waalaikumsalam. Saya dosen Stayaptip Pasaman Barat Pak di Sumatera Barat. Saya memang ada menggeluti satu bidang usaha gitu Pak ya, yaitu pembiayaan Pak, pembiayaan terhadap kebutuhan peralatan rumah tangga. Jadi misalnya yang umpamanya ibu rumah tangga itu butuh dispenser, magicom atau yang lain-lain yang sifatnya itu kebutuhan rumah tangga gitu. Dan saya yang membiayainya, kemudian saya naikkan 20% dari harga pasar dan dicicil selama 10 kali untuk yang bersangkutan. Jadi pertanyaan saya gini Pak, apakah hal ini termasuk dalam kategori UMKM? Kemudian, apakah bagaimana saya triknya mencari modal tambahan gitu Pak? Karena itu saya lihat prospeknya memang sangat tinggi gitu Pak ya. Berapa saja modalnya kurang gitu. Berapa saja kurang. Jadi apakah ini termasuk jenis UMKM yang bisa dibantu dan biayai oleh pemerintah atau pihak-pihak lainnya? Atau bagaimana triknya supaya saya bisa mendapatkan modal yang lebih besar? Karena kalau saya perhitungkan meminjam di bank, itu dengan harga 20% yang saya kembangkan, itu rasanya untuk menutupi bunga di bank itu memang agak kurang rasional gitu Pak. Nah, itu saya kali Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Rahmadi. Mungkin silakan dari penulis 1 atau 2 untuk menanggapi dari pertanyaan ini ya, yang tadi menaikkan harga 10% gitu ya, apa ini termasuk UMKM dan juga trik mencari modal tambahan, seperti itu mungkin intinya ya dari pertanyaan. Semoga Bapak ada direspon. Ya, enggak Pak Aro, ini masalah modal Pak Aro. Ya, baik. Kalau maaf ini saya jadi nggak muncul, mungkin terlalu panas laptop saya ya, jadi nggak muncul ininya. Baik Pak. Kameranya. Suaranya jelas. Yang jauh ini alhamdulillah bisa berpartisipasi ya dari Padang. Terima kasih. Ya kalau akses permodalan kita sekarang sedang banyak difasilitasi dari KUR ya, dari KUR. Juga dari ini ya, dari BJB kan sekarang udah ada pembinaan, ada unit usaha mikro kecil juga Pak gitu ya. Nah itu nanti Bapak biasanya masuknya kepada bidang jasa Pak, bidang jasa ya. Dan tentunya kalau saya sih menyarankan Bapak ikut koperasi tidak Pak? Menjadi anggota koperasi? Tidak Pak. Sarankan Bapak bisa bergabung dengan koperasi terdekat ya, atau koperasi provinsi, ada juga mungkin di Padang ya, ikut koperasi provinsi dengan koperasi dosen, koperasi tua gitu ya. Karena di usaha simpan pinjamnya bisa juga nanti untuk bisa dialokasikan untuk pembiayaan usaha, penambahan modal biaya usaha gitu. Saya sih berharap bisa mengakses memfasilitasi lembaga-lembaga keuangan yang non bank juga, yang kalau perbankan kan sudah jelas ya, itu Bapak sudah biasa lah mungkin ya, tapi ada yang non bank gitu. Bahkan kalau di Jawa Barat mungkin yang perbankan juga fokus-fokusnya ke program, ada yang ke program. Sekarang sedang dikembangkan di Jawa Barat ada program ini ya, kredit mesra, yaitu untuk usaha-usaha di sekitar tempat ibadah Pak, Masjid Sejahtera. Alhamdulillah itu 2-5 juta boleh diakses, 3 bulan sudah bisa berputar lagi nanti untuk kelompok.
Nah, saya sarankan juga Bapak ikut ada, karena di Bank Mandiri juga ada kelompok untuk UMKM. Ini sifatnya disalurnya kepada kelompok secara simultan, secara bergantian gitu ya, secara bergantian. Nah, boleh juga nanti diakses menjadi kelompok usaha. Jadi usahanya tidak serta-merta dikelola sendiri, tapi juga ada berkelompok ya dengan usaha-usaha yang sejenis atau yang sama satu platform gitu ya. Nah, jasa pengembangan jasa itu bagus Pak, apalagi sudah perputarannya sudah keren sekarang, tinggal pas kendalanya memang gitu, kalau perputaran sudah bagus, penjualan sudah bagus, permintaan makin banyak kan, modalnya yang harus dibesarkan gitu ya. Mudah-mudahan Bapak cepat dapat akses modalnya Pak. Luar biasa. Kalau saya sih modal yang terdekat modal dari mertua indah Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Iya, iya. Saya tambahin dikit Pak Rahmadi ya. Kalau bisnis di lembaga keuangan yang perlu agak hati-hati waktu seleksi analisis kreditnya Pak. Ya, kalau siapapun ditawarin mau minjem cepet aja ya. Pas nanti mau nagihnya Pak Rahmadi harus agak capek dikit. Makanya kuncinya di analisis kreditnya Pak. Ya. Terus kalau untuk pengembangan memang kuncinya apalagi kita main uang Pak ya. Laporan keuangan menjadi kata kunci untuk kita bisa didatangkan investor. Dia bisa lihat progres ataupun portofolio Bapak itu ya dari laporan keuangan kita gitu. Nah, cuman kalau Bapak mau dapat pinjaman dari lembaga yang lebih besar, Bapak harus beresin dulu tuh legalitasnya Pak, badan hukumnya, izin-izinnya beresin dulu tuh. Ya, biasanya ke sana nanti ya. Terus kemudian kalau Bapak punya agunan gitu ya, berarti akan jadi bahan pertimbangan itu Bapak bisa dapat pinjaman lebih besar atau tidak. Ya, terutama sertifikat tanah Pak. Ya. Itu. Baik, itu aja mungkin dari saya tambahannya. Saya kembalikan ke Kang Iben. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk materi 1 dan 2. Pak Rahmadi, mudah-mudahan jawabannya memuaskan ya, dan bila misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, bisa Bapak menghubungi kontak dari pemateri ini yang sudah tadi ditampilkan ya Pak. Jadi secara personal maka silahkan berlanjut konsultasinya. Dan untuk di link chat ada dari Ibu Elma Nayasari. Ini pertanyaannya sebenarnya sih sudah dijawab ya. Bagaimana strategi pengembangan UMKM dalam menghadapi persaingan usaha di masa global? Yang tadi dari Pak Musli, inovatif ya, inovatif. Juga menggunakan istilahnya IT lah pemasarannya, yaitu dengan misalkan menggunakan aplikasi Shopee, Lazada, dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin untuk penanya-penanya berikutnya, mohon maaf karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Terima kasih untuk pemateri Bapak Ahmad Rosyad SPMM atau Kang Asro, dipanggil serta Kang Asro, dan juga Bapak Nusli Jamiat SEMM. Terima kasih paparan atau materinya sangat luar biasa dan sangat membantu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami khususnya dari PDPTN dan juga para peserta ya. Mungkin sebelum nanti ada ditutup gitu, nanti ada sesi foto bersama dan juga penyerahan sertifikat yang nanti akan dibawa oleh MC. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang gitu ya. Harta semakin hari semakin berkurang, ilmu semakin hari semakin bertambah. Jadi mari kita sama-sama istilahnya menuntut ilmu ya. Untuk penyerahan sesi penyerahan sertifikat, mungkin silakan saya kembalikan lagi untuk dipandu ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Untuk selanjutnya secara simbolis penyerahan elektronik sertifikat kepada Ketua DPW PDPTN untuk bisa menyerahkan sertifikat yang diberikan kepada Bapak Ahmad Rosyad SPMM. Kami silakan.
Oke, terima kasih Bapak Wakil Ketua 1 DPP PTN. Mangga diterima kepada Bapak Ahmad Rosyad materi kita pada hari ini yang luar biasa. Kang Ahro, mangga diterima sertifikatnya dari kami DPW Perhimpunan Dosen PDPTN Jawa Barat. Ditampi Ibu jejak kawan Karsiron ya Bu ya. Betul nuhun Bapak. Lebih dari Kang Ahro, ya. Ibu yang saya dapatkan ini sertifikat di akhir tahun ini luar biasa. Saya biasanya dapat buku Bu di bulan Desember. Alhamdulillah menambah sertifikasi untuk angka kredit saya juga. Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk Pak Muslih Jamiat SEMM, kami silakan Bu kepada Ketua DPW PDPTN untuk menyerahkan secara simbolis. Ya, terima kasih Bapak. Oke, mohon diterima Pak Muslih Jamiat, sertifikat dari kami DPW PDPTN Jawa Barat. Semoga bermanfaat Bapak. Terima kasih. Amin. Hatur nuhun untuk Ketua Pengurus PDPTN ya. Semoga ilmunya bermanfaat jadi amal ibadah dan silaturahmi dengan teman-teman dosen dan teman-teman UMKM bisa terus berlanjut. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. Untuk sebelumnya mohon izin semuanya bisa on cam. Kita akan melakukan sesi foto bersama secara virtual. Di sini ada 6 slide yang akan kita coba untuk melakukan screenshot terlebih dahulu. Baik, siap-siap mohon untuk slide 1. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, kemudian selanjutnya slide kedua. Siap. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat. Siap. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kelima. Siap. 1, 2, 3. Terakhir di slide ke-6. Siap. Oke. 1, 2, 3. Baik, Bapak, Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan webinar ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga kepada penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan webinar ini. Kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya akhiri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya para peserta. Terima kasih Ibu. Baca. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Jangan kapok ya. Sehat selalu. Sini ada Pak Dr. Eko, Pak siapa teman saya di PDN. Makasih sudah hadir, makasih Gorontalo, makasih Padang. Terima kasih juga dari Jambi. Nuhun. Ya, sama-sama. Terima kasih PDPTN Jabar, semangat dan sukses. Oke, izin live, Bu Nenden. Terima kasih. Izin live ya. Iya, Bapak, mangga. Terima kasih, Pak Haji. Iya.